Hai, selamat datang kembali di channel aku. Nah, jadi ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. No cut, no edit lagi ya. Oke, aku mau cerita tentang pengalaman atau kisahku di saat sekolah dasar. Jadi seperti cerita sebelumnya aku bilang kan kalau aku 3 kali lah pindah gitu. Jadi pertama kelas 1 tuh di SD Pinaisaan. Kedua itu di sekolah Santa Teresia. Terus ketiga di Gorontalo sampai kelas 6 SD. Nah, jadi aku mau cerita dulu tentang aku kelas 1 SD di mana? Aku lupa nama sekolahnya, pokoknya sekolah Katolik deh. Aku lupa persis namanya apa. Sekolah Katolik, aku ingat pokoknya sekolah Katolik Pinaisaan. Itu dekat pasar pokoknya. Nah, kisah aku di situ kelas 1 adalah aku punya temen, iya ada sih, ternyata aku tuh punya teman kecil namanya Victor dan Lydia yang seangkatan aku. Nah, Lydia punya adik namanya Siska. Nah, Victor ini punya adik namanya lupa. Victor tuh punya adik juga namanya guys aku lupa. Pokoknya ada, dia punya adik juga. Oh, Clara, namanya Clara kalau bukan Clara. Bukan. Clara tuh beda lagi. Clara ada lagi namanya Clara, itu sepupu dari si Victor ini. Aku ingat banget mereka berlima adalah teman kecil aku di Pinaisaan. Aku ingat banget. Nah, kenapa aku bilang sedih? Ya memang sedih gitu menurut aku. Jadi aku punya teman deket namanya Lydia. Aku ngerasanya deket gitu saat itu, deket Lydia. Terus dulu walaupun masih kecil tuh ada sedikit cinta monyet. Tuh ada cinta monyetnya tuh dulu sama si Victor. Victor namanya tuh siapa ya, lupa deh. Victor deh kalau nggak salah tuh Victor namanya. Iya deh kayaknya ya. Nah gitu. Nah terus tapi mereka sebenarnya sampai sekarang tuh nggak tahu deh kayaknya. Baru sekarang aku kasih tahu. Nah terus Lydia ini teman kecil aku, dia punya adik Siska. Jadi Siska dan Lydia ini adalah adik kakak, kalau nggak salah kembar deh mereka. Adik kakak yang Tuhan kasih mereka talenta yang luar biasa gitu. Mereka punya suara yang merdu dari kecil tuh udah keren lah, pokoknya suaranya tuh keren banget gitu. Jadi suka nyanyi gitu. Jadi aku senang aja. Oke, lanjut. Jadi aku punya teman kecil mereka. Nah, terus aku bingung deh. Entah kenapa tuh aku tuh ada, ibarat dulu tuh kayak ada musuh gitu loh. Ada musuh itu si Clara. Seingat aku tuh, aku sama kakak aku tuh Clara atau siapa ya, satu lupa deh, pokoknya lupa ingat. Kalau nggak salah tuh Clara deh namanya. Nah ini dulu ya masa kecil ya. Kalau sekarang kita pas udah dewasa ini ketemu ya tetap say hi, hi nih, gitu doang gitu, tetap say hi. Nah cuma ini aku cerita masa kecil aku dulu ya gitu. Jadi si Clara itu ngajak lah si Victor kalau nggak salah deh sama adiknya ini. Aku lupa ingat. Kemarin ketemu lagi waktu aku pulang kampung. So, aku lupa. Pokoknya lah. Nah, nanti kalau aku udah ingat aku tulis di sini namanya gitu. Aku editnya cuma nulis di sini doang ya namanya. Kalaupun ingat gitu. Kalau nggak ya wes lah gitu. Intinya ada 3 orang gitu. Ada 3 orang mereka. Terus aku kan kayaknya kita ada masalah apa deh gitu, sampai akhirnya mereka tuh bermusuhan dengan aku dan kakak aku. Sampai aku ingat itu ada kejadian mereka mecahin kaca mobil, kayaknya mobil papi aku deh di kampung itu, mecahin.
Nah kena lah ke kakak aku deh kalau nggak salah deh. Iya, kena ke matanya kakak aku atau ke sepupu aku lagi ya, Kak Brian ya kalau nggak salah. Itu kena ke mereka sampai pokoknya kayak apaan sih gini-gini, sampai orang tua aku sama orang tua mereka tuh berantem kayak gitu. Gitu, tapi berantemnya nggak segimana, pokoknya ya segimana mereka mendidik anaknya lah gitu. Kita diingetin oh iya jangan kayak gini kan kayak gitu. Sampai ya udah singkatnya itu yang di kelas 1 aku alami seperti itu gitu. Aku kelas 2 pindah kan ke Manado. Itu memang sebenarnya nggak banyak memori yang aku punya, karena memang aku ya udah gitu, memang cuma sekolah, dan aku memang di situ kayak merasa dikucilkan karena gimana sih, bukan yang dari kelas 1 SD, jadi kayak orang baru, pendatang baru gitu. Oke, lanjut ke kelas 3 SD. Kelas 3 SD ini lebih parah lagi. Jadi lebih parah laginya itu aku sekolah di negeri kan. Jadi mau infoin aja. Jadi aku tuh agama aku adalah Kristen. Nah, mami papi aku tuh pendeta juga. Jadi I'm a child of God gitu. Oke, asik. Nah, aku adalah anak Tuhan. Nah, terus dan ini mohon maaf sebelumnya aku bukan nggak ada maksud untuk nggak ada maksud sama sekali untuk menceritakan tentang agama ya mungkin ya gitu loh, atau ya mungkin ya seperti itu. Aku nggak ada maksud, aku hanya share doang, hanya cerita doang. Jadi aku di kelas 3 itu SDN 32 Kota Utara. Aku masuk di situ dari pertama aku masuk, aku udah di inilah, kayak udah dicengin gitu loh, udah dibully lah gitu. Dibulinya karena perkalian. Aku inget banget, sangat inget, cuma orangnya aku lupa siapa aja tuh. Jadi kelas 3 itu awal mula aku masuk disuruh untuk hafal perkalian maksudnya, untuk menghafal perkalian gitu. Nah, ternyata kan setiap daerah tuh punya ciri khasnya sendiri nih, ya kan? Entah di logatnya kan beda, ya kan? Logatnya beda, caranya beda, pokoknya semuanya itu, kalau namanya tempat berbeda atau daerah yang berbeda ya semuanya itu beda gitu. Sampai akhirnya pas di situ disuruh guru untuk hafal perkalian. Nah, ternyata kalau logat dari Gorontalo itu, di Gorontalo, oh ya kebetulan ini udah kelas 3 udah di Gorontalo, itu cara menghafalnya itu begini. Cara menghafalnya itu kayak ada nyanyiannya gitu, ada nadanya, bukan nyanyian, ya nyanyian nada gitu ada. Jadi kalau perkalian tuh 1 kali 1 1, 2 kali 1 2, 3 kali 1 3, 4 kali 1 4, 5 kali 1 5, 6 kali 1 6, pokoknya kayak gitu, seterusnya kayak gitu. Jadi kayak ada nadanya. Aku orang yang baru, ya aku orangnya ya flat gitu, maksudnya bukan flat emang karena aku juga dari kecilnya udah pindah-pindah, jadi aku nggak ada khas gimana gitu. Aku khasnya ya udah memang flat. Aku cara hafalnya gini: 1 kali 1 1, 2 kali 1 2, 3 kali 1 3, 4 kali 1 4, 5 kali 1 5, 6 kali 1 6. Jadi kayak flat aja kayak gitu loh, nggak kayak mereka ada na nggak kayak gitu. Nah, di situ aku dihina, pokoknya dicengin gitu, kayak hahaha gitu. Kalau logatnya tuh kayak nggak nampe bahafal biasa katanya gitu. Pokoknya apa ngana ini, kalau logatnya Gorontalo kan kayak apa ngana ini nggak nih, biasa sekali, haha, pokoknya diketawain lah gitu. Di situ aku udah mulai merasa kayak aku terintimidasi lah dengan lingkungan yang ada. Sampai aku kelas 6 itu masih, tahu nggak sih? Jadi kelas 3, 4, 5, 6 itu masih dibully sampai kelas 6.
bahkan memang ada yang aku agak sangat sakit hati. Aku tuh kayak dibilang jujur sih, maksudnya ini cuma sharing ya, ini cuma sharing, tapi itu masa lalu kok. Aku udah ya sudahlah, itu masa lalu, itu ceritaku gitu loh, makanya aku ceritain gitu loh, karena ini kenangan gitu, maksudnya cerita yang menjadi kenangan gitu. Jadi mereka sampai sebutnya kayak Angel Yesus tak gantong katanya gitu. Jadi karena aku Kristen kan, kita kayak maksudnya kita percaya dengan Tuhan Yesus gitu yang ada di kayu salib gitu. Jadi mereka kayak ngomongnya, oh Angel Yesus tak gantong katanya gitu. Terus makanan bilang ini makanan ya, bukan aku berkata kasar ya, enggak ya, ini mereka karena aku Kristen ya, aku pemakan, udah pasti kalian udah tahu itu apa, yaitu pig atau babi biasanya gitu. Nah mereka kayak kalau ketemu aku babi gitu. Nah itu tuh kayak aku sedih banget, kok gue kayak gini ya, gue kayak gini ya. Ya coba aja kalau di saat itu memang pernah sih ada kayak, aku ingat banget kayak coba aja gue tuh di Manado aja gitu, atau gue tuh di Jakarta aja gitu, kayak gitu. Kalau di sini kayak tertekan kayak gitu. Nah sampai satu ketika yang puji Tuhan, walaupun di tengah tunggu guys, ada telepon. Halo, selamat sore. Iya, maaf, aduh nggak bisa cut lagi. Oke, nggak apa-apa. Jadi apa? Oh iya, jadi sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya bukan nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Iya. Jadi di saat aku melewati proses itu, ada intimidasi dari teman-teman, ada yang nggak suka kayak gitu kan. Nah, ada penyertaan Tuhan di situ yang aku lihat. Kenapa aku bilang ada penyertaan Tuhan? Ya, aku bisa lulus di situ dengan tidak ada kekurangan gitu, maksudnya nggak kenapa nggak apa-apa gitu loh, maksudnya oke, itulah kemurahan Tuhan gitu loh, itulah penyertaan Tuhan. Bahkan aku ingat aku kelas 4 SD kalau nggak salah, aku sempet ikut lomba bahasa Indonesia lah. Jadi di situ kita pidato, di situ baca puisi. Aku tuh kayak dikirim gitu loh, dipilih untuk jadi perwakilan, dikirim untuk perwakilan sekolah gitu. Di situ aku bilang, kenapa aku bilang penyertaan Tuhan ya? Itulah pembelaan Tuhan buat kita anak-anak Tuhan gitu, buat kita anak-anak Tuhan yang walaupun kayak disakiti sama orang lain, ada pembelaan Tuhan gitu, ada pembelaan Tuhan di situ. Aku dari kecil udah mengalami penyertaan Tuhan, itu luar biasa sih gitu. Jadi kelas 4, udah kelas 5 juga, kelas 5 aku dikirim, aku sama temanku ada satu juga deh, aku ingat aku dikirim, diwakilkan sebagai kayak coach senam gitu, bukan coach ya, maksudnya ya udah anak didik senam gitu loh. Jadi nanti ada senam, mungkin kalau tahun yang setahun dengan aku pada tahu kali senam SKJ ya, SKJ itu. Nah senam SKJ itu aku tuh waktu di sekolah itu aku dipilih, kita hanya 2 orang yang dipilih untuk dikirim ke kayak, aku lupa tempatnya di mana, dikirim ke situ untuk kita latihan di situ, di training di situ, nanti kita bawa ke sekolah gitu untuk kita terapkan di sekolah gitu. Itu Tuhan udah tolong gitu loh. Pokoknya banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan tunjukkan di situ. Tuhan kayak, ya jujur sih aku baru sadarnya kayak semakin aku dewasa, aku baru sadar gitu, oh ini tuh penyertaan Tuhan, oh ini tuh maksudnya pembelaan Tuhan gitu. Cara Tuhan itu unik, cara Tuhan itu luar biasa gitu. Dan aku bersyukur sih, maksudnya aku melewati semua
pasti karena pertolongan Tuhan dan doa dari orang tuaku gitu. Jadi itulah kisah aku di sekolah dasar. Nah, puji Tuhan aku bisa lulus dengan baik dan aku naik level, yaitu naik level ke sekolah apa tuh, SMP, sekolah, aduh apa tuh pokoknya jadi aku masuk ke SMP, sekolah menengah pertama. Jadi daripada panjang ya, jadi mungkin aku lanjut lagi deh part selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bye bye. Semoga menjadi berkat buat kalian. Semoga ya, semoga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye.